Saya berpedoman pada itu kan gitu. Seandainya saya hanya berpedoman seperti itu, tapi saya berpedoman bukan itu. Tapi secara dohir bahwa muslim adalah muslim. Kan gitu. Nah, seperti ini. Ini yang harus diikuti. Jadi jangan sampai kita ini berdasarkan okol atau kemarahan akhirnya kita menghalalkan darahnya orang. Itu masalah penghukuman, cara penghukum itu masih ada di kepala saya semuanya. Masalah pembunuhan dengan cara apapun kami tahu. Itu kalau kami ini mau kami kirim surat pakai amplop, dibuka amplopnya mati orangnya baca surat bisa. Kami mau bunuh orang lewat di zaman tangan bisa. Itu semuanya kami pelajari dan itu hanya letting kami yang bisa. Itu letting yang terus tahun 9 tahun paling banyak ilmu itu letting kami. Tidak masalah seperti itu. Kalau dulu zaman JI era tahun 2000-an target itu kepada kafir asli, maksudnya sesuai dengan fatwa Syekh Osama itu warga Amerika. Nah sekarang setelah 2010 ke sini itu menjadi target polisi, Seth. Iya. Nah ini apa Seth perbedaannya, Seth? Dan menurut saya semakin tidak efektif gitu menargetkan aparat keamanan yang bisa jadi yang dianggap sebagai musuh dekat, padahal mereka masih banyak yang muslim. Ini bagaimana? Ada perkembangan apa, Seth? Jadi begini, mulainya polisi diserang itu begini ceritanya. Waktu itu kami sudah di dalam. Kami dengar berita bahwa di Ambon atau tepatnya di Logi, Serang Barat, itu terjadi penyerangan terhadap pos Brimob yang dilakukan oleh Ikhwan-Ikhwan. Itu pada waktu itu disebut Ikhwan-Ikhwan Kompak. Kompak itu yang saya bawa ketika membantu jihad di Ambon. Nah pada waktu itu sampailah berita kepada kami bahwa kenapa diantaranya mereka itu kok menyerang Brimob polisi. Jadi pertama yang jadi mereka semangat untuk menyerang itu karena polisi menangkapi kami. Itu dasar pertama. Dasar yang kedua bahwa polisi itu menjaga kampung Kristen yang akan diserang oleh mereka. Jadi itu dasarnya. Dasar awalnya di situ. Saya dengar, wallahu alam, saya juga belum pernah ketemu sama pelakunya sampai sekarang, tapi yang kami dengar adalah seperti itu. Nah, kita sekarang koreksi, ya, dasar yang menjadikan mereka menyerang polisi karena polisi menyangkap kami. Kan seharusnya kita harus jujur. Kenapa kami ditangkap? Iya. Kan karena ngebom, bertentangan dengan hukum yang ada. Itu. Syukur kami ngebomnya di Indonesia. Coba ngebomnya di Saudi sana, mati semuanya kita hukuman. Iya. Asli pancung kan gitu. Nah kan gitu. Jadi nggak pas dasar itu. Nah akhirnya mengembang. Pemikiran seperti itu mengembang. Tetapi perlu diingat, ya pemikiran JI hingga sekarang ini kita bicara ini, itu belum pernah JI itu memobilisasi anggotanya atau membolehkan menyerang aparat atau negara atau pemerintah. Dibuktikan dengan aksi Nurdin M. Top. Aksi Nurdin M. Top terakhir adalah tahun 2009, yaitu melakukan pengeboman di J. Marriott dan Ritz-Carlton. Nurdin tahu bahwa Dr. Azhari sudah ditembak oleh polisi di Batu Malang setelah bom Bali 2. Tetapi yang diserang oleh Nurdin bukan polisi. Tetap konsisten, masih yang pertama. Kepentingan asing. Walaupun menurut hukum sama walaupun menurut hukum sama. Tetapi ini penting sekali karena berkenaan dengan masalah akidah. Karena berkenaan dengan masalah darah. Ini penting sekali. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Adapun kalau kita tengok ke belakang, ya bagaimana kemudian hari, ya kita yang ditangkap kasus bom Bali dan kasus-kasus bom lain orang JI diremehkan oleh pihak-pihak tertentu bahwa kita ini akidahnya melempem dan lain sebagainya. Bagaimana kita akidahnya melempem? Ya
Kami orang-orang DI, kemudian akhirnya berpecah jadi JI. Ini sampai ke Afghanistan ini karena memegangi akidah. Kan gitu, memegangi akidah. Tetapi meskipun seperti itu, saya masuk DI itu tahun 91. Itu saya belum pernah dengar. Ya kalau misalkan pada waktu itu pemundur pemikiran Soeharto kafir mutlak, nggak ada. Nggak ada satu. Soeharto ini hanya fasik. Karena seorang pimpinan Islam tetapi tidak memperlakukan hukum Islam secara menyeluruh. Dibuktikan oleh apa? Kalau kita mengkafirkan Soeharto, mengkafirkan polisi, mengkafirkan tentara, mengkafirkan intelijen atau pemerintahan, ya sudah berserakan mayat yang kami bunuh. Karena kami alumni Afghanistan itu berbagai macam cara pembunuhan kami pelajari. Itu tidak pernah terjadi, belum pernah terjadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ini jadi ketika kami bersikap seperti saya bersikap, itu kalau mereka Pak Mukhlas, Amrozi, Imam Samudra bersikap seperti itu menunjukkan tetap ngotot bahwa bom Bali ini adalah jihad yang benar, silakan. Itu. Tetapi dari mereka kalau tidak salah itu belum pernah membuat fatwa atau membuat statement bahwa apa? Istilahnya orang-orang yang duduk di pemerintahan Indonesia adalah kafir atau darahnya halal. Belum pernah. Jadi pemirsa, inilah perbedaan antara JI dengan kelompok akhir-akhir ini yang disebut dengan Jamaah Ansar Daulah atau ISIS. JI tidak pernah ada fatwa menyerang polisi atau simbol-simbol negara, dan tidak ada pemahaman takfir atau mudah mengkafirkan sebagaimana hari ini. Nah, hari ini mereka mengkafirkan seperti polisi dan tentara, mereka mentakyin secara individu. Inilah yang menjadi perbedaan yang sangat jelas antara kelompok JI di era tahun 2000-an dengan yang namanya kelompok ISIS hari ini yang banyak konsentrasi menyerang polisi dan tentara. Oke, Ustaz, ini ada tambahannya. Mungkin karena penting sekali ini. Jadi tambahannya begini. Kalau kita ini DI ini tidak mengkafirkan secara mutlak penguasa di Indonesia atau NKRI itu, kenapa kami harus menyusun kekuatan? Nah, begini. Jadi kami ini adalah penerus daripada negara Islam Indonesia. Itu diakui maupun tidak diakui ya. Kami pelaku bom Bali ini generasi keempat kalau kita hitung NII-nya kan gitu. Kemudian kenapa tuh kami harus mempersiapkan kekuatan? Jadi namanya karena penerus NII, kita tetap bercita-cita secara nasional bahwa kita tetap mendambakan adanya negara Islam di kemudian hari. Negara Islam tidak mungkin ujuk-ujuk berdiri, harus melalui perjuangan. Oleh karena itu kita harus menyusun kekuatan. Nah, kemudian yang mendasari diantaranya, ya kenapa tuh menyusun kekuatan kita harus menjadi sukarelawan jihad di Afghanistan? Di antaranya dua fakta penting. Ya, fakta yang pertama adalah kejadian Tanjung Priok tahun 84. Tahun 84. Kan gitu. Tanjung Priok 84 ini ceritanya senior-senior kami bahwa pada waktu itu ada ikhwan ini yang termasuk yang akan dibunuh oleh musibah itu sudah menemukan pistol, mendapatkan pistol, tapi tidak bisa menggunakannya. Yang kedua adalah peristiwa Talang Sari, Lampung tahun 89. Nah, 89. Iya. Itu sudah menguasai M16, merampas dari TNI, tapi tidak bisa menggunakan gara-gara terkunci saja. Oleh karena itu bahwa penyebab-penyebab inilah yang harus kita latihan perang. Itu latihan militer. Akhirnya ditemukanlah tempat di Afghanistan. Ya. Nah, kemudian apa tuh hubungannya? Kami harus menyusun kekuatan. Jadi diantaranya bahwa kenapa harus menyusun kekuatan ini? Pertama dasarnya adalah kewajiban idat bagi orang Islam, umat Islam. Itu kami meyakini seperti itu.
Kemudian penyebab yang berikutnya adalah suatu saat kalau kita diperlukan, perjuangan ini harus berperang, atau minimal misalkan terjadi peristiwa seperti Tanjung Priok dan Talang Sari Lampung, kita bisa melawan. Itu. Jadi bukan begini, bukan dasarnya bahwa kita takfiri, kita mengkafirkan penguasa, kita mengkafirkan tentara, kita mengkafirkan polisi, kita mengkafirkan intelijen, terus kita mempersiapkan kekuatan mau membantai atau memerangi mereka, itu bukan. Itu. Oleh karena itu inilah yang jadi pegangan JI sendiri ketika JI ini istilahnya amirnya masih Ustadz Abdullah Sungkar atau Ustadz Abdul Halim, alumni Afghanistan selalu menuntut. Begitu pulang dari Afghanistan, kapan kita memulai jihad? Maksudnya jihad konfrontasi dengan NKRI. Ustadz sering katakan bahwa loh, yang menginginkan jihad itu bukan kita, tapi Allah. Itu kalau Allah nanti membuka jihad akan terbuka, tetapi kita tidak bisa. Nah, kan gitu. Kita tidak bisa. Bahkan 92 itu Ustadz pernah membesuk kami ke Afghanistan. Waktu itu di daerah Jalalabad di Turkom, yang akhirnya jadi camp kami ketika kami berpisah sama Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Di situ beliau mengatakan, karena kita tutup, kita yang di sana kan, kita ini sudah bisa perang kan gitu. Kapan kita bisa mulai? Waktu itu diingatkan lagi oleh Ustadz, itu bahwa jihad itu tidak semudah itu. Waktu itu beliau singgung bahwa kalau kita bisa mulai, waktu itu loh, 92, kita bisa mulai konfrontasi dengan NKRI itu minimal kita ada 15.000 kuantitasnya, yang kualitasnya di atas TNI. Seperti itu. Nah, jadi itulah ketatnya kami, ketatnya istilah orang JI. Makanya setiap alumni Afghanistan pulang belum pernah diizinkan untuk mulai bergerak. Nah, saya ini inisiatif sendiri. 96 kan waktu itu Ustadz Abdul Sungkar masih ada. Saya tanpa minta restu dari siapapun, saya sudah cari toko kimia sendiri di Surabaya, kan gitu. Jadi ini inisiatif. Jadi berkenaan dengan mobilisasi atau perintah untuk menyerang aparat belum pernah ada sampai. Oke, Seth. Ada pertanyaan lagi. J ini kan banyak referensi dari banyak buku-buku Ikhwanul Muslimin. Iya. Nah, akhir-akhir ini jihadis yang lebih kepada kelompok JAD ISIS. Ini menurut saya itu lebih dekat dengan kelompok-kelompok Salafis. Iya. Karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bagaimana menurut Antum, Seth? Karena perbedaan referensi menentukan juga perbedaan target, Seth. Jadi begini, dalam masalah hubungannya dengan akidah itu kan misalkan dua ustadz kami yaitu Abdullah Sungkar sama Abu Bakar Basir yang pada waktu itu akhirnya menjadi Amir JI, yang sebelum Amir JI menjadi di antara pemimpin di Darul Islam, ini sudah punya patokan-patokan tentang masalah akidah. Jadi akidahnya istilahnya apa ya? Buku-buku tauhid yang dikarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga jadi rujukan. Itu. Jadi walaupun misalkan ada orang JI atau DI mengatakan kita bukan Wahabi, itu nggak benar juga kan gitu. Karena banyak juga buku beliau yang kita kaji. Kan begitu. Kemudian dalam masalah kenapa tadi antum singgung bahwa kita ini ada ituan dengan Ikhwanul Muslimin, ini adalah kemungkinan dikarenakan karena Ustadz Syekh Abdul Azam sebagai guru jihad Afghanistan ini sering menceritakan tentang perjuangan Ikhwanul Muslimin. Ya kan gitu. Iya, nah, jadi perjuangan seperti itulah mungkin. Nah, alumni Afghanistan dari 84 ke 89 ini kenyang dengan berguru dengan Syekh Abdul Azam. Jadi kemungkinan itu kalau dari segi perjuangan tetap mengacu pada perjuangan
NII. Yang saya tahu tetap seperti itu. Itu seperti itu. Jadi bahkan waktu itu seperti ya Ustaz Abdul Azam pernah mengatakan kalau ada jamaah organisasi ya yang akidahnya seperti akidah salafi. Yang gerakannya harokannya seperti Ikhwanul Muslimin, yang dakwah dan ukhuwahnya seperti tabligh. Itu begini. Nah, itulah yang berusaha dilakukan oleh JI. Nah, seperti itu. Jadi itu lagi. Terus ini apa nasihat antum kepada para pemuda-pemuda Islam, para aktivis yang sekarang ini ada banyak fenomena hijrah tapi tanpa guru yang bijak, guru yang baik, akhirnya salah mencari guru, akhirnya menjadi destruktif, lebih mengedepankan kekerasan. Bagaimana? Iya, jadi begini. Kalau kita kalau kita ini mau mengikuti jamaah-jamaah harokah, tentunya yang berpengalaman adalah DI, kemudian dikerucutkan oleh CI. Maka harus belajar ke sana. Itu. Karena nanti kalau tidak belajar ke sana, ya istilahnya apa ya? Mungkin banyak salahnya. Banyak salahnya. Jadi karena apa? Kadang-kadang kalau orang itu hanya semangat, ya, tidak punya ilmu, baik ilmu syar'inya berkenaan dengan masalah akidah dan kawan-kawan, kemudian ilmu askarinya, militernya, nanti ya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu diantaranya salah dalam melakukan penghukuman terhadap orang yang atau pihak yang mau diserang, kemudian cara menyerangnya karena tidak punya kemampuan, maka cara menyerangnya tidak menjadikan musuh itu takut, bahkan ketawa kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi tetap saja. Kemudian yang perlu ditiru lagi adalah akidah daripada CI. Jadi istilahnya kan begini. Jadi istilahnya kenapa toh saya pribadi tidak menyambut ketika ada ISIS. Jadi waktu itu ISIS ketika masih zaman Abu Mus'ab Zarqawi, itu sudah ada belangko yang sampai ke saya untuk saya tanda tangani baiat ke sana, saya tolak. Itu waktu itu. Karena apa? Kita bukan di sana, kita ini di Indonesia. Apalagi begitu ISIS ini takfiri. Yang takfiri itu sudah jelas bahwa Egamil JI atau JI mengutus ada orang-orang yang di headquarter sana. Di headquarter ISIS sana loh, orang-orang JI itu ada. Sehingga akidah mereka, sikap-sikap mereka, jihad mereka itu sampai kepada kami. Itu. Nah, inilah yang menyebabkan kita tidak ikut. Jadi kita itu ada dasar. Jadi ya, jangan hanya dengan misalkan kita saking mendambakan negara Islam, begitu ada yang memproklamirkan negara Islam langsung ikut, langsung gembruduk cara Jawa kan gitu. Iya. Harus kita ini punya akidah, punya patokan, terutama sesuatu yang nanti menyebabkan tertumpahnya darah. Itu tertumpahnya darah. Kemudian dalam masalah akidah itu kadang-kadang kita ini kan juga pakai akal. Itu akalnya sebetulnya tidak, karena apa? Kita sudah tahu hadis sahih bahwa orang yang punya setitik keimanan ya itu tidak kekal di dalam neraka, kan berarti bukan kafir. Itu. Nah, ini sudah saya ingat SBY Susilo Bambang Yudhoyono ketika jadi presiden periode pertama 5 tahun pertama itu, saya ditanyai dari Jawa Timur, tanya ke Ali Imron, ya, bagaimana dia menghukumi SBY? Saya jawab, SBY Muslim, KTP-nya Islam, ya, sehari-hari melakukan kegiatan Islam kan gitu. Iya, saya katakan Islam. Begitu saya jawab seperti itu, saya dikafirkan. Karena saya tidak mengkafirkan SBY. Kaidah man lam yukafir. Bagaimana kan gitu? Saya katakan, ya,
seandainya kan gitu, seandainya misalkan saya ini berpedoman bahwa saya ini tidak menyerang SBY, kalau hanya berpedoman untuk strategi, itu dibolehkan. Kenapa saya seperti itu? Rasulullah ketika dituntut, dijak oleh para sahabat, ayo kita perangi orang-orang munafik. Apa jawaban beliau? Jangan. Nanti kita dikatakan bahwa Muhammad memerangi sahabatnya. Itu kan kalau ini kan pertimbangan sebenarnya pertimbangan duniawi. Iya, karena Nabi Muhammad lebih tahu bahwa munafik ini keraknya neraka kan gitu. Berarti kan kufur, tetapi tidak dilakukan. Nah, saya berpedoman pada itu kan gitu. Seandainya saya hanya berpedoman seperti itu, tapi saya berpedoman bukan itu, tapi secara doir bahwa muslim adalah muslim. Kan gitu. Nah, seperti ini. Ini yang harus diikuti. Jadi jangan sampai kita ini berdasarkan okol atau kemarahan akhirnya kita menghalalkan darahnya orang. Itu masalah pengeboman, cara pengebom itu masih ada di kepala saya semuanya. Masalah pembunuhan dengan cara apapun kami tahu. Itu kalau kami ini mau, kami kirim surat pakai amplop, dibuka amplopnya mati orang yang baca surat, itu bisa. Kami mau bunuh orang lewat di jama tangan bisa. Itu semuanya kami pelajari, dan itu hanya letting kami yang bisa. Itu letting yang lulus tahun 94. Paling banyak ilmu itu letting kami tentang masalah seperti ini. Nah, ada yang mengatakan Indonesia ini negara kufur, dan itu menjadi dasar bagi para ikhwan-ikhwan jihad ini melakukan aksi. Jadi bagaimana saat melawan narasi seperti itu? Jadi begini, ya. Apa dasarnya? Saya tahu dasarnya itu. Kenapa tuh Indonesia kok dihukumi Darul Kufri atau negara kafir? Itu karena tidak memperlakukan syariat Islam. Tetapi kita harus jujur juga. Itu walaupun tidak berdasarkan syariat Islam, ada syariat Islam yang dilakukan di Indonesia. Kemudian mayoritas syariat Islam kan diperbolehkan di Indonesia. Yang kedua bahwa masyarakatnya mayoritas Muslim Islam. Itu. Nah, kemungkinan ini juga tadi. Oke, boleh. Kita break dulu. Dengarkan azan.